Assalamualaikum. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share videonya, karena semua itu gratis loh, gratis. Untuk pembahasan kali ini, kita masih melanjutkan materi yang lalu yaitu masih di bab 1 mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang akan kita bahas sekarang itu yaitu bagian C-nya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, di sekolah kalian kan pasti memiliki aturan dan hukum yang menjadi acuan untuk mewujudkan ketertiban kehidupan dan di lingkungan sekolah. Nah, ketika di dalam lingkungan sekolah itu tidak ada aturan dan hukum, maka yang akan terjadi apa? Ya, maka yang akan terjadi kehidupan di sekolah akanlah kacau dan berantakan. Nah, agar tidak terjadinya suatu kekacauan, agar terciptanya suatu ketentraman, kedamaian, maka di dalam sekolah itu perlu adanya peraturan. Nah, kalau di sekolah itu peraturan itu bisa disebut juga dengan tata tertib sekolah. Nah, ketika aturan atau tata tertib sekolah ini dilanggar, tentu akan ada sanksi yang akan didapat atau hukuman. Demikian pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara serta menjadi acuan dalam merumuskan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ketika bangsa Indonesia ingin membuat suatu peraturan atau produk hukum, maka peraturan yang dirancang atau yang dibuat tersebut itu tidak boleh sampai bertentangan dengan nilai sila-sila Pancasila. Mengacu kepada teori norma Hans Nawiaski, sebagaimana dikutip oleh Dimas Hutomo, Die Stuperondung der Rechtsnormen, teori hierarki hukum, terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan, yaitu yang pertama, Start Fundamental Norm, norma fundamental negara atau abstrak, atau sumber hukum, yaitu contohnya Pancasila. Yang kedua yaitu Start Grundgesetz atau aturan dasar atau aturan pokok negara atau konstitusi atau undang-undang dasar. Yang ketiga yaitu Formal Gesetz, yaitu undang-undang, dan yang keempat yaitu Verordnung en Utnomsatzung atau aturan pelaksana atau peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Merujuk pada teori di atas, maka Pancasila menempati posisi Start Fundamental Norms sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini sebagaimana ditegaskan pula dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Oleh karena itulah, setiap produk hukum yang dihasilkan negara tidak boleh sampai bertentangan dengan nilai dasar Pancasila, karena setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar atau prinsip, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Karenanya, dalam merumuskan hukum dan peraturan negara, mesti bernapaskan pada sila-sila Pancasila itu sendiri. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana harus menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan negara yang berhubungan dengan kehidupan beragama. Melalui perangkat hukum, negara harus mengarahkan warganya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, taat menjalankan ajaran agamanya, serta saling menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan agama yang lainnya. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab,
Nah, ini juga sama, harus menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan yang melindungi harkat dan martabat kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, tidak boleh ada tebang pilih dalam pelaksanaan hukum, karena setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan memperoleh perlakuan yang sama. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Ini juga mesti menjadi arah kebijakan hukum untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak boleh ada kebijakan hukum yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa itu sendiri. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini juga sama mesti menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan tentang mekanisme implementasi kedaulatan rakyat, di mana negara harus mampu mengarahkan warganya untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan bernegara dan kehidupan berbangsa. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mesti menjadi acuan juga dalam merumuskan hukum dan peraturan guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak boleh ada perangkat hukum yang menguntungkan sebagian golongan dan mengorbankan kepentingan rakyat yang lainnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kelima sila Pancasila ini harus menjadi acuan dalam proses pembuatan peraturan di dalam suatu negara. Jadi, peraturan yang dibuat oleh suatu negara itu tidak boleh sampai bertentangan dengan sila-sila Pancasila itu sendiri. Nah, mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat, dan apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.